Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah musholla al-istiqomah, jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib, musholla al-istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bekan Cibarusah Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas manusia yang sangat amat dekat kepada Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diagukan oleh Allah, yang ditinggikan pangkat derajatnya oleh Allah, sehingga beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia. Dan juga beliau menjadi Sayyidul Makhlukat, menjadi tuannya, tuan bukan Tuhan, tuannya, sayyidnya. Sayyid itu tuan, tuannya seluruh makhluk sealam jagat raya. Dan juga kelak di hari kiamat beliau akan menjadi sayyidu waladi Adam yaumal kiamah, akan menjadi sayyidnya, tuannya seluruh manusia di hari kiamat. Yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta, tetap istiqomah melaksanakan, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta sunnah para sahabat sesudah beliau. Semoga pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir, yang berada di dalam mushola ini, juga keluarga kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semuanya di hari kiamat oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, serta diselamatkan oleh Allah dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 23, kalau tidak salah. Maaf, 24 berarti kan? 24 ya. Malam 24 di bulan Syawal tahun 1443 Hijriah. Dan insya Allah pada malam ini pengajian rutin kita yang sempat dipending, yang sempat ditunda kurang lebih sekitar 1 bulan 23 hari, malam ini kita akan kembali melanjutkan, meneruskan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan pengajian rutin kita. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan, dijadikan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu, istiqomah dalam keimanan, istiqomah di dalam ajaran agama Islam, istiqomah dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah,
sehingga manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, semoga dengan barokah kita istiqomah beribadah kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita semoga bersih diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita buka pengajian kita pada malam ini dengan pembaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita pulang, dipanggil oleh Allah. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam barzakh, berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, selalu berada dalam curahan, dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah semoga diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga. Fitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa asqilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir pada kesempatan pembukaan taklim kita malam ini ingin menyampaikan sebuah keterangan dari Al-Hafidh. Al-Hafidh itu berarti orang yang hafal Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah, 1 juta 25.000 huruf, 734.437 kalimat. Itu Al-Hafidh. Gelar Al-Hafidh itu orang yang
hafal Al-Quran. Al-Hafidh, Al-Alim. Al-Alim itu berarti orang yang alim, orang yang pandai dalam ilmu agama. Al-Allamah. Al-Allamah itu artinya orang yang banyak ilmunya, banyak pengetahuannya tentang seluk-beluk ilmu agama. Al-Hafidh, Al-Alim, Al-Allamah, Syekh Al-Munziri rahimahullah ta'ala di dalam kitab Durratul Yatimah. Menurut keterangan dari beliau di dalam kitab Durratul Yatimah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi wa la tamassu qalaman wa la taqtub harfan khairul laka min itqi alfi raqabah wa yuka ila wajhil 'alimi bi nafil mahabbah khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah ay fi jihadil kuffar li'iqlahi dinillahi ta'ala dinil Islam wa salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Nah, ini sebuah hadis. Juga hadis ini terdapat di dalam kitab Tanbihul Qaul. Mari kita artikan hadis tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang disebut Ibnu Mas'ud. Kata beliau, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka, engkau duduk atau dudukmu fi majlisil ilmi, julusuka dudukmu sa'atan 1 jam fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, di pengajian rutin. Baik pengajian rutin itu diselenggarakannya di masjid atau di musola atau di tempat-tempat yang lainnya, seperti di majlis taklim atau di pesantren atau di majlis zikir. Julusuka sa'atan di majlis ilmi, dudukmu 1 jam di majlis ilmu dengan niat mencari ilmu, niat melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang hukumnya wajib. La tamassu qalaman, engkau tidak memegang kolam, engkau tidak memegang pena atau pensil atau ballpoint atau alat tulis. Wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis barang 1 huruf pun, cuma duduk saja 1 jam hanya mendengarkan pengajian. Kata Nabi yang pertama, khairul laka min itqi alfi raqabah, itu pahalanya jauh lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan, membebaskan 1000 hamba sahaya, 1000 abid atau amat, 1000 budak belian. Dulu zaman Rasulullah ada terjadi yang namanya budak belian, termasuk Bilal bin Rabah. Itu asalnya seorang budak, seorang abid, seorang hamba sahaya yang lalu kemudian beliau dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum Bilal bin Rabah, beliau dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah itu dalam jiwa raganya berada dalam kekuasaan orang kafir. Bahkan beliau sempat disiksa oleh orang kafir. Di tengah-tengah gurun Sahara padang pasir, di atas perutnya ditaruh sebongkah batu besar,
berhari-hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dijemur luar biasa. Bilal bin Rabah mempertahankan imannya. Nah, dulu ada yang namanya Abid atau Ahmad, budak belian. Nah, kalau kita duduk di majelis ilmu 1 jam, tidak menulis barang satu huruf pun, hanya sekedar mendengarkan ilmu-ilmu, pencerahan-pencerahan, tausiah-tausiah, mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik, yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu pahalanya buat kita jauh lebih baik daripada pahala kita memerdekakan 1000 hamba sahaya. Coba di Indonesia, se-Indonesia ada berapa orang-orang kaya yang sudah mampu memerdekakan 1000 hamba sahaya? Saya belum pernah dengar. Di Indonesia presiden sudah 7. Satu pun dari 7 presiden tidak ada yang pernah mampu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Tidak ada. Coba siapa di Indonesia yang paling terkaya? Sudahkah dia mampu memerdekakan 1000 hamba sahaya? Itu pahala memerdekakan 1000 hamba sahaya besar pahalanya. Coba kalau umpama hamba sahayanya berada dalam kekuasaan orang kafir dan dia menyembah berhala karena dipaksa oleh orang kafir untuk menyembah berhala, kemudian kita bebaskan, setelah dibebaskan dia menyembah Allah, beriman, gede pahalanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya sampai mati kita tidak akan punya kemampuan untuk memerdekakan 1000 hamba sahaya. Pahala yang begitu besar akan diberikan oleh Allah, akan ditetapkan oleh Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW yang dengan ikhlas hatinya semata-mata karena Allah, mengharap Allah, duduk di pengajian, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu-ilmu agama. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian kata Nabi, wa nadruka ila wajhil alimi, dan pandangan matamu ila wajhil alimi, memandang wajahnya orang yang alim, memandang wajahnya ulama, memandang wajahnya sang tuan guru. Wa najruka ila wajhil alimi, dan pandangan matamu memandang wajahnya orang yang alim, binadril mahabbah, binadril mahabbah, dengan pandangan yang di dalam hati dipenuhi rasa mahabbah, rasa cinta kepada orang alim, rasa cinta kepada ulama, rasa cinta kepada guru kita. Kata Nabi, khairul laka, itu pahalanya jauh lebih baik bagi kamu, min alfi farsin, daripada 1000 kuda. Tasodakta yang engkau sodakohkan, biha 1000 kuda tersebut, fisabilillah, di jalan Allah, di jihadil kuffar. 1000 kuda tersebut yang engkau sodakohkan di jalan Allah untuk perang, memerangi orang-orang kafir, diilahi billah, untuk membela dan menegakkan agama Allah, agama Islam. Coba, siapa manusia terkaya di Indonesia yang sudah mampu bersodakoh 1000 kuda? Yang satu kuda harganya 1 miliar? Nggak ada. Presiden sekalipun nggak ada. Ini keuntungan besar akan didapat oleh orang-orang Islam yang mau duduk di majelis. Dan pahala yang besar ini pasti oleh Allah akan dibuktikan nanti dalam surga. Bukan sekarang. Sekarang belum waktunya. Tempat menerima pahala di surga, bukan di dunia. Makanya kita harus sabar beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, sabar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memandang wajahnya orang alim itu pahalanya jauh lebih baik daripada pahala
kita mensodakohkan 1000 kuda di jalan Allah, yang 1000 kuda tersebut digunakan untuk perang, memerangi orang-orang kafir di medan perang dalam rangka untuk membela dan meninggikan agama Allah di muka bumi. Zaman Rasulullah kalau perang itu pakai kuda. Kalau zaman sekarang disebutnya pasukan infanteri atau artileri, yang paling depan tuh, yang pasukan panah artileri, ya. Nah, infanteri ya. Nah, itu dulu perang Badar, perang Uhud yang dipimpin oleh panglima besar perang, yaitu Rasulullah. Itu pakai kuda perang, pakai pedang, sambil takbir perang di atas kuda. Teng. Nah, 1000 kuda. Kudanya kuda perang, bukan kuda jinak, bukan. Kuda perang yang larinya kencang. Itu kan mahal harganya, itu bisa 1 miliar harganya, bahkan lebih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah pahala sebesar itu akan didapatkan oleh siapapun yang memandang orang alim, memandang wajahnya orang alim, yang di dalam hatinya dipenuhi rasa cinta kepada orang alim tersebut, rasa cinta kepada gurunya tersebut, memandang wajah-wajahnya para ulama, memandang wajahnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, memandang wajahnya para aulia Allah, para wali Allah. Karena para wali Allah itu kekasih-kekasihnya Allah. Bahkan kalau kita berani memusuhi wali Allah, maka Allah akan memerangi kita. Lihat keterangannya dalam hadis qudsi. Hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada li waliyan faqad ajantuhu bil harbi." Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang coba-coba berani memusuhi kekasihku, para waliku, faqad ajantuhu bil harbi, maka sungguh aku akan memerangi dia, aku akan membinasakan dia, menghancurkan dia dengan sehancur-hancurnya. Jadi jangan coba-coba kita memusuhi wali-wali Allah. Para jamaah yang dimuliakan, lihat orang-orang yang membenci Habib Rizik, memusuhi Habib Rizik, satu persatu mereka sudah pada mati. Tuh jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik di penjara 7 tahun, 6 tahun. Siapa namanya? Gunawan ya. Udah modal. Banyak yang sudah mati. Belum lama tuh si Gianto tuh yang pernah mengatakan, aku tidak pernah membenci orang, tapi aku merasa lebih baik kalau orang-orang ini, Habib Rizik dan yang lainnya, mati lebih dulu. Ternyata dia mati duluan kemarin, belum lama. Kali itu viral. Coba aja kita berani memusuhi keras-kerasnya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wasalamuka alal alimi. Wasalamuka, dan salam yang kamu ucapkan, salammu alal alimi, kepada orang alim. Artinya kita mengucapkan salam kepada orang alim, kepada orang yang mengerti, yang paham tentang agama. Kita ucapkan salam kepadanya. Kapanpun, dimanapun kita berjumpa dengannya, kita ucapkan salam, assalamualaikum, kemudian kita cium tangan dan sebagainya. Wassalamuka alal alimi, dan salammu atas orang alim. Kamu mengucapkan salam kepada orang alim dengan ucapan assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh orang alim tersebut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Khairul laka. Kata Nabi, itu pahalanya jauh lebih baik bagimu. Min ibadati alfi sanatin, daripada melaksanakan ibadah sunnah selama 1000 tahun. 1000 tahun bukan 1 tahun lagi, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, 1000 tahun. Kita hidup di alam dunia nggak mungkin sampai 1000 tahun. Boleh jadi besok mati, kita nggak tahu kita.
Tapi kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala ibadah sunnah 1000 tahun. Pahala ibadah 1000 tahun itu besar, dan pahala yang besar tersebut pasti oleh Allah akan dibuktikan kepada orang itu nanti di dalam surga, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha satuhune utawi Gusti Allah iku la yukhlifu, orang ingkar, orang sulaya Gusti Allah al-mi'ad ing janji. Para jamaah, nah itu keuntungan ketiga. Nah itu tiga-tiganya kita dapatkan di pengajian, di majelis ilmu. Pertama, mendengarkan tanpa menulis. Kita dicatat pahala untuk yang hadir oleh malaikat raqib di dalam buku catatan amal kebaikan, dicatat. Yang hadir di majelis ilmu dicatat. Bagi mereka pahala lebih baik daripada pahala 1000 hamba sahaya yang mereka merdekakan. Kedua, di majelis ilmu kita memandang orang alim, memandang guru kita, memandang yang lainnya. Ketiga, salaman. Tiga-tiganya dapat kita raih di majelis ilmu. Belum pahala itikafnya, belum pahala menunggu waktu sholat isya, belum pahala jalan kaki dari rumah ke sini setiap satu langkah kaki itu pahalanya lebih baik daripada pahala sholat sunat 100 rakaat. Belum pahala minumnya bareng dengan orang alim, belum pahala salamannya dengan yang lain, pahala silaturahim, belum pahala memakmurkan musola, memakmurkan masjid, belum pahala mempertahankan, mensiarkan ajaran Islam di pengajian. Masih banyak pahala-pahala yang itu akan kita dapatkan. Yang penting semuanya itu kita lakukan semata-mata atas dasar lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak ada tendensi apapun yang bersifat dunia. Dunia ini kecil dibandingkan dengan ridhonya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya orang-orang yang enggak mau hadir, sebenarnya mereka orang-orang yang enggak mau menggunakan akal sehatnya. Orang-orang yang enggak mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Mereka lupa diri seakan-akan mereka enggak akan mati. Padahal setelah mereka mati, mereka butuh pahala di alam kubur, butuh pahala di hari kiamat. Nah itu akan terasa nanti kalau mereka sudah mati. Sekarang mah ngapain hadir ini nonton TV? Begitu sekarang. Itulah hawa nafsu, itulah bisikan setan. Kita harus melawan ajakan hawa nafsu yang berada dalam diri kita, ajakan bisikan setan. Karena disadari tidak disadari kita semuanya akan mati. Emang kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya manusia yang dihidupkan oleh Allah di alam dunia untuk beribadah. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, kita pasti mati. Kalau sudah mati, udah kita tinggal menerima balasan dari apa yang sudah kita lakukan di alam dunia, baik atau buruk. Semuanya ada catatannya dan semuanya akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kalian. Jadi kematian di antara kita sudah ada ketentuannya. Kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dalam keadaan bagaimana kita akan mati. Penyebab kematiannya semuanya sudah ditentukan. Apakah penyebab kematiannya tabrakan, atau stroke, atau sakit, atau apa? Itu ada ketentuannya. Nah sebelum kematian yang telah ditentukan lalu datang kepada kita, kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Karena pasti di alam akhirat kita butuh bekal, sebagaimana kita hidup dalam dunia butuh bekal. Nah di dunia aja kalau kita nggak punya bekal untuk hidup berasa, apalagi nanti di akhirat. Siapa yang menolong kita nanti kalau bukan kita sendiri sekarang berjuang untuk beribadah kepada Allah. Demikian oleh karena sudah masuk waktu isya, jadi kesimpulannya
Orang yang duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah, dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih baik. Pertama, daripada pahala memerdekakan 1000 hamba sahaya. Yang kedua, lebih baik daripada pahala mensodakokan 1000 budak di jalan Allah untuk membela agama Allah. Yang ketiga, jauh lebih baik daripada pahala ibadah sunnah selama 1000 tahun. Demikian, sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan, tapi oleh karena sudah masuk waktu isya, mohon maaf. Mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.